Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Firdaus Maramsah sebagai perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai metode spiral dan Scrum dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Langsung saja kita ke yang pertama, yaitu metode spiral. Metode spiral dalam rekayasa perangkat lunak adalah salah satu metode pengembangan perangkat yang melibatkan iterasi berulang untuk merancang, mengembangkan, dan menguji sistem. Jadi, metode spiral ini pendekatan pengembangan yang iteratif dan berulang. Ini melibatkan serangkaian putaran atau spiral. Lanjut ke tahapan metode spiral. Jadi di metode spiral ini tahapannya yang pertama yaitu perencanaan. Ada analisis risiko, ada pengembangan, dan evaluasi. Di perencanaan yaitu ada identifikasi tujuan, alternatif solusi, dan sumber daya yang dibutuhkan. Di analisis risiko kita mengevaluasi dan mengidentifikasi risiko yang mungkin terjadi. Dan di pengembangan kita ada pembuatan produk atau membuat rancangan awal aplikasi dan tes. Di evaluasi kita meninjau hasil, mengumpulkan umpan balik, dan mengevaluasi keseluruhan proses untuk menentukan langkah selanjutnya. Kita lanjut ke penerapan metode spiral. Jadi di sini kita akan membuat contoh membuat atau mengembangkan aplikasi e-commerce. Di perencanaan kita harus mengidentifikasi fitur utama terlebih dahulu, yaitu di e-commerce ini sistem pembayaran dan keranjang belanja. Kita buat seperti ini. Di analisis risiko yaitu keamanan data pengguna. Selanjutnya di pengembangan kita membuat versi awal sistem pembayaran. Di evaluasi kita uji coba sistem, evaluasi keamanan dan perbaikan. Jika sudah oke, kita lanjut seperti ini. Tapi kemudian tim perencanaan ingin membuat sistem pembayaran baru, yaitu sistem COD. Maka kita lanjut. Terus di analisis risiko ada pembeli tidak mau membayar, misalkan. Lanjut sini. Di pengembangan kita membuat versi sistem pembayaran COD. Di evaluasi kita uji coba sistem dan versi keamanan dan perbaikan. Jika sudah, maka lanjut. Kita kasih tanda. Terus jika ada pembaruan sampai karena itu disebut metode spiral karena bentuknya seperti ini, spiral. Kita lanjut ke metode Scrum. Di metode Scrum ini adalah kerangka kerja pengembangan perangkat lunak yang berfokus pada pengelolaan proyek secara kolaboratif dan iteratif. Ini sering digunakan dalam pengembangan perangkat lunak yang kompleks, di mana kecepatan, adaptabilitas, dan responsibilitas terhadap perubahan penting. Lanjut ke tahapan metode Scrum. Di tahapan metode Scrum ini ada sprint planning, daily stand up, sprint review, dan sprint retrospektif. Yang pertama, sprint planning. Sprint planning ini adalah tahapan awal dari setiap sprint periode kerja. Tim Scrum yang terdiri dari product owner, Scrum Master, dan tim pengembang berkumpul untuk merancang sprint berikutnya. Di sini product owner menjelaskan fitur atau tugas dari product backlog yang paling penting atau bernilai untuk dimasukkan ke dalam sprint. Terus tim bersama-sama memilih item-item ini untuk disertakan dalam sprint. Yang ketiga, mereka memperkirakan berapa lama setiap item akan dikerjakan dan menetapkan tujuan yang jelas untuk sprint tersebut.
Selanjutnya ada daily stand up. Ini adalah pertemuan harian yang singkat di mana tim berbagi update tentang kemajuan pekerjaan mereka. Biasanya dilakukan setiap hari pada waktu yang sama dan berfokus pada 3 pertanyaan sederhana. Pertama, apa yang telah saya kerjakan sejak pertemuan terakhir? Kemudian, apa yang akan saya kerjakan hari ini? Dan apakah ada hambatan atau masalah yang menghalangi kemajuan saya? Jadi tujuan ini adalah untuk menyinkronkan tim, mengidentifikasi masalah secepat mungkin, dan memastikan bahwa semua orang memiliki pemahaman yang sama tentang arah dan prioritas. Terus yang ketiga ada sprint review. Setelah sprint berakhir, tim melakukan pertemuan sprint review. Di sini tim memamerkan hasil pekerjaan mereka kepada pemangku kepentingan seperti product owner dan pemilik bisnis. Mereka menunjukkan fitur atau produk yang telah selesai dan siap untuk ditinjau. Pemangku kepentingan memberikan umpan balik, dan jika ada perubahan atau penyesuaian yang diperlukan, itu akan dimasukkan ke dalam produk backlog untuk sprint berikutnya. Terus yang terakhir ada sprint retrospektif. Di tahapan ini adalah kesempatan bagi tim untuk merefleksikan sprint yang baru saja berlalu. Di sini mereka mengevaluasi proses kerja mereka, apa yang telah berhasil, apa yang perlu diperbaiki, dan bagaimana cara meningkatkan proses pengembangan mereka. Tujuan utamanya adalah belajar dari pengalaman sebelumnya dan membuat perbaikan secara terus-menerus untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas. Keempat tahapan ini membentuk dasar siklus kerja dalam metode Scrum yang memungkinkan tim untuk bekerja secara teratur, beradaptasi dengan perubahan, dan terus meningkatkan hasil mereka. Selanjutnya ada penerapan metode Scrum. Di sini kita membuat contoh pengembangan sistem level baru untuk sebuah game. Yang pertama adalah sprint planning. Tim pengembang game bersama dengan product owner mungkin seorang desainer permainan. Mereka membahas tujuan untuk membuat sistem level baru dalam game. Product owner ini menjelaskan fitur-fitur level baru yang akan dimasukkan, misalnya mekanisme permainan, lingkungan, atau tantangan yang ingin mereka implementasikan. Kemudian tim memilih fitur-fitur yang akan dikerjakan selama sprint ini, seperti desain konsep level, logika permainan, atau integrasi dengan sistem game yang ada. Kemudian mereka menetapkan tujuan jelas, misalnya menyelesaikan desain 2 level selama sprint. Kemudian ada daily stand up. Di daily stand up, tim melakukan pertemuan singkat daily scrum untuk menyinkronkan dan memastikan progres harian mereka terhadap pembuatan sistem level baru. Seorang pengembang mungkin melaporkan kemajuan dalam desain konsep level baru. Terus seorang programmer mungkin menyatakan bahwa mereka telah menyelesaikan sebagian logika permainan yang diperlukan. Kemudian mungkin anggota tim lain mungkin mengidentifikasi hambatan seperti perlu memperjelas beberapa detail desain. Selanjutnya tahapan selanjutnya yaitu sprint review. Sprint review ini saat sprint berakhir, tim mengadakan pertemuan sprint review untuk meninjau hasil pekerjaan mereka. Di sini mereka memamerkan desain konsep level baru, menunjukkan logika permainan yang telah diimplementasikan, dan demonstrasi tahap awal level. Product owner memberikan umpan balik tentang apakah fitur-fitur yang diimplementasikan ini sesuai dengan visi dan tujuan yang diinginkan. Terus tahapan yang terakhir yaitu sprint retrospektif. Di sini membahas bagian mana dari proses pembuatan sistem level baru yang berjalan dengan baik dan apa yang perlu diperbaiki. Tim menciptakan rencana untuk sprint berikutnya, termasuk strategi perbaikan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pekerjaan mereka. Dengan menerapkan
Dengan menerapkan 4 tahapan Scrum ini, tim dapat memperoleh pengetahuan yang berharga, beradaptasi dengan perubahan, dan terus meningkatkan sistem level baru mereka secara iteratif. Terima kasih. Ada sedikit quotes, mimpi itu gratis, maka ambil yang paling mahal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.